Tentara Nasional Indonesia lagi berduka, khususnya Angkatan Laut. Kapal selam 402 tenggelam di kedalaman kurang lebih 800 meter dari permukaan air laut. Semoga para pahlawan yang gugur sebanyak 53 personel betul-betul mendapatkan tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya guys, karena duka yang mendalam tentang tenggelamnya kapal selam menjadikan keinginan tahuan kita tentang seperti apa dalam ruangan kondisi di dalam kapal selam, sehingga hari ini kita mencoba untuk menelusuri jalan-jalan guys. Tidak bermaksud untuk bersenang-senang, melainkan sekedar ingin tahu seperti apakah nuansa asli dalamnya sebuah kapal selam, yang kapal selam ini tidak jauh berbeda dengan kapal selam 402. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Mr. Paul Saif, channel tentang pendidikan, hiburan, dan informasi. Kali ini kita mencoba untuk menelusuri bagian dalam di sini di kapal Pasopati, kapal selam guys. Seperti apakah di dalamnya? Mari kita telusuri. Yang jelas ini bukan kapal selam Nanggala 402, melainkan ini adalah kapal Pasopati 410. Bagaimanakah situasi di dalamnya? Ayo guys, ayo kita telusuri di dalamnya itu seperti apa, sehingga kita akan menjadi tahu kapal selam dalamnya seperti apa. Check it out. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, and comment guys. Jala Seva Jaya Mahe. Sebagaimana biasanya atau pada umumnya guys, setiap kita mendatangi sebuah tempat yang baru, pasti yang pertama-tama kita lakukan adalah memparkir motor kita atau mobil kita guys. Untuk parkir di sini murah sekali guys, hanya Rp3.000. Setelah kita memparkir motor kita, tentu saja langkah selanjutnya adalah mendatangi tiket. Tiket masuk untuk di Museum Kapal Selam atau Moncastle Surabaya ini guys, hanya Rp15.000 per orang. Nah, setelah tiket ada di tangan, otomatis kita boleh masuk, berjalan-jalan, menelusuri, berselancar di lingkungan tersebut, sehingga kita tahu seperti apakah tempat tersebut guys. Kenapa guys kapal ini berada di daratan? Secara umum yang namanya kapal itu tentunya letaknya ada di lautan. Bahkan ini yang namanya kapal selam pasti melanglang di dasar daripada laut. Dan ini guys, kapal ini berada di daratan. Ternyata ya, sekali lagi guys, ternyata kapal ini sudah dijadikan museum atau dimuseumkan, sehingga dengan dijadikan museum ini bisa menjadikan pembelajaran bagi generasi muda bahwa Indonesia itu mempunyai banyak sekali kapal selam. Salah satunya adalah kapal selam Pasopati yang dulunya melanglang dasar lautan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjaga keutuhan, kewibawaan, dan keperkasaan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapal ini sudah dijadikan museum saat ini. Letaknya kira-kira di mana? Ada yang tahu? Oke guys, letak dari kapal selam ini terletak di mana yuk? Di Jalan Pemuda nomor 39, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sehingga letak daripada kapal ini adalah, sekali lagi guys, di pusat kota Surabaya. Ini kalau kita lurus ke arah barat, tentunya kita dari timur guys, itu kita akan bertemu dengan perempatan Yosudarso. Di situ belok kanan dikit, kita akan bertemu yang namanya pusatnya kota Surabaya, yaitu alun-alun Surabaya yang terbaru guys, yang sudah diresmikan oleh Ibu Wali Kota kita, yaitu Ibu Risma. Dan selanjutnya, kenapa kapal selam ini terdampar di daratan di tengah-tengah kota Surabaya? Ini kalau menilai atau ditilik dari sisi sejarah guys, Surabaya adalah kota pahlawan, kota perjuangan.
Dan untuk kapal ini sendiri pernah dipakai untuk berjibaku di dalam pembebasan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Dan di sini di Surabaya dijadikan simbol daripada perjuangan bangsa rakyat Indonesia di masa lalu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari cengkraman penjajah. Sekarang kapal ini dijadikan museum kapal selam itu sendiri dan wisata. Begitu kita masuk di area pertama kali kita membuka pintu, di dalam kita sudah disambut dengan ini guys, guide atau pemandu wisata kapal selam. Setelah itu kita bisa bertanya-tanya segala hal tentang apapun yang berhubungan dengan kapal selam ini. Kita lihat dan kita saksikan guys, ini ada ruang torpedo. Di ruangan pertama yaitu di depan itu adalah ruang amunisi guys. Ini torpedo, sebuah senjata kapal yang paling ampuh dari kapal selam. Ruangan di kapal ini guys sebanyak 6 ruangan. Masing-masing ruangan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, ini cerita tentang kapal itu guys. Karena apa? Museum kapal selam ini banyak sekali loh dari warga Surabaya dan sekitarnya yang hanya tahu sekilas saja dari luar, tetapi tidak tahu seperti apakah dalam daripada sebuah kapal selam. Oleh sebab itu guys, pengunjung bisa masuk ke sini setelah semua persyaratan atau prosedur untuk memasuki kapal dipenuhi, dengan enak sekali kita berwisata di dalam kapal selam ini. Ini adalah situasi ruang di dalam kapal ruang 1 guys. Ini adalah apa ini guys? Ini pintu keluar. Pintu kalau kapal itu sudah ke atas kita bisa keluar. Kemudian di sini juga terpampang foto-foto daripada komandan atau pemimpin, apa itu guys namanya, nahkoda dari generasi pertama sampai terakhir guys. Kita lihat di pajang rapi sekali sehingga kita begitu memasuki ini kita belajar tentang sejarah daripada kapal itu sendiri. Ini kita memasuki ruangan 2 guys. Ini di samping kiri ini yang kita lihat itu adalah ruangan tidur atau kamar tempat tidur guys. Ini adalah ruang komandan, yaitu sebuah ruangan untuk operasional sekaligus kamar pribadi daripada nahkoda kapal selam ini. Detail-detail dari peralatan, perlengkapan, mesin dari kapal ini betul-betul komplit sejak dari bawaannya dibeli oleh Indonesia sampai hari ini. Kapal ini dibeli dari Rusia guys, sehingga kita lihat dan kita amati betapa ribet, rumit, ruwet daripada peralatan kapal ini. Tetapi dengan keaslian atau lengkapnya semua peralatan mesin yang ada di sini, kita serasa hidup betul-betul di dalam sebuah kapal selam yang sedang mengarungi, menyelami daripada lautan Indonesia untuk mengamankan dan menghalau. Nah, ini kita lihat dan kita saksikan.
Itu tadi apa guys? Itu tadi adalah teleskop atau apa? Teropong untuk mengintai atau mengamati semua pandangan yang berada di kejauhan. Kita lihat guys, kita lihat ini semacam driver kecil ini tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu atau equipment daripada perlengkapan yang ada di dalam kapal Pasopati 410. Betul-betul lengkap dan tidak ada satupun yang hilang dari sini atau tidak diikutkan, karena ini adalah utuh, tidak secara fisiknya saja guys, tetapi interiornya, mesinnya, alat-alatnya, semuanya masih ada di dalam sini, sehingga siapapun yang tertarik untuk belajar atau ingin mengetahui seperti apakah kapal selam, bisa langsung saja guys datang ke sini, ke Museum Kapal Selam. Ini letaknya sudah saya sebutkan tadi, lebih tepatnya lagi adalah bersebelahan dengan Surabaya Plaza guys. Di dalam kapal selam ini, setiap pengunjung atau wisatawan dibebaskan untuk mengamati sedekat-dekatnya daripada semua peralatan yang ada di dalam kapal ini. Dan perlu diketahui guys, setelah wisatawan atau pengunjung mengamati, menjelajah dari yang paling depan sampai belakang, setelah ini berakhir, maka pengunjung dipersilakan untuk menyaksikan atau menonton putaran film atau video rama, yaitu tentang sejarah kemaritiman Indonesia, khususnya tentang kapal selam, karena Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia guys. Jadi jangan lupa, setelah mengamat-amati daripada Museum Kapal Selam, penonton harus memasuki sebuah gedung yaitu Videorama untuk menyaksikan tentang sejarah
kapal selam dari Pasopati 410 yang ada di Surabaya ini. Oke guys, itulah tadi sekelumit penampakan atau video daripada kapal selam atau Monkassel Surabaya. Untuk lebih jelas dan detailnya, silakan berkunjung dan menghadiri Museum Kapal Selam yang sudah sangat terkenal sekali di Surabaya ini guys. Dan semoga bermanfaat atas tayangan ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih khususnya bagi yang sudah like, subscribe, and comment. Dan semoga tontonan ini betul-betul bermanfaat, membangun, mengedukasi bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.